Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini Bapak datang ke sini bersama teman-teman akan ikut bersama kalian ikut menanam pohon bambu. Nah, jadi sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah mungkin di Indonesia ya, karena saya belum dengar, belum menemukan ada sekolah yang mempunyai arboretum bambu. Arboretum itu tempat konservasi, Bu. Jadi di sini ibu-ibu ya, saya sampaikan di sini itu ada berbagai macam jenis bambu di seluruh dunia. Jadi di sekolah-sekolah lain belum ada. Ini sudah ada nama-namanya, udah pernah ditanam gitu. Ini bambunya bermacam-macam, dari negara lain juga ada. Jadi berbahagialah, berbanggalah karena masyarakat sini mempunyai sekolah yang punya konservasi bambu. Di sini nanti akan dijadikan pusat informasi dan pendidikan bambu. Nanti ini tuh ada jogging tracknya, ada tempat jalan ya, kedepannya ada tempat jalan kaki, ada tempat jogging trek sepeda, ada tempat bermain anak-anak, ada bangunan-bangunan untuk pertunjukan, dan itu nanti ada di lingkungan pohon-pohon bambu. Di depannya nanti ada tempat parkir, itu udah dibangun gerbangnya. Dan ini di Jawa Barat baru ada ini, kemungkinan di Indonesia juga baru ada ini. Maka dengan cita-cita kita yang besar itu, saya minta semua masyarakat di sini mendukung, ikut memelihara, merawat lingkungan ini, gitu. Lingkungan ini harus bersih, tertata. Nanti tata kelola sekolahnya, buang sampahnya harus sudah tertib, harus sudah punya tempat pengomposan sendiri, gali lubang, begitu, karena tanahnya luas. Anak-anaknya sudah dididik buang sampah dengan baik. Nggak boleh bawa sampah plastik ke sekolah. Kalau ada sampah plastik dipesakin aja. Nggak boleh bawa sampah plastik ke sekolah, ya. Nggak boleh bawa makanan yang pakai kemasan plastik ke sekolah. Tiap pagi saya kemarin masuk ke salah satu sekolah, dan ini akan menjadi gerakan saya di Purwakarta. Setiap pagi sebelum masuk jam pelajaran, anak-anak di kelasnya itu
bersih-bersih dulu. Jadi kalau belum bersih nggak boleh masuk kelas, baik di dalam kelas maupun di luar. Kalau sudah bersih baru boleh masuk. Karena apa? Kita membutuhkan perubahan perilaku sejak dini, dibiasakan. Jadi yang ada di halaman kelas sama di dalam kelas mah tanggung jawab anak-anak saja, nggak usah nyuruh penjaga sekolah. Karena anak-anak kita tidak dididik, tidak dibiasakan, maka nanti kalau udah gede, udah besar, nggak akan peduli gitu kalau nggak dibiasakan dari kecil. Makanya buang sampahnya sekarang banyak di mana-mana. Karena sekolahnya tidak bisa memberikan perubahan perilaku buang sampah yang baik. Mulailah dari sekolah, mulailah dari anak-anak kita kelas 1 sampai kelas 6. Biasakan setiap hari mereka punya kebiasaan jiwa bersih-bersih, perilaku kebersihan yang baik di sekolah-sekolah. Biar tempat belajarnya bersih, rumahnya bersih, lingkungan masyarakatnya juga bersih. Jadi nanti kita akan bersama-sama setelah apel ini. Bapak Ibu yang belum tahu, nanti gambarnya sudah ada di sana. Gambar seperti apa ini akan dibikin seperti apa? Biar apa? Biar kualitas udaranya di sini semakin baik. Iyuh Bu, lamun aya tangkal awi mah. Margi tangkal awi teh salah sawios jenis tumbuhan anu janten produsen oksigen. Gitu, janten memproduksi oksigen anu dihirup ku urang. Gitu. Terus menyerap racun, menyerap karbon. Jadi upami panas segala macam polusi udara ku motor, ku perusahaan, ku pabrik, daun awi mah tiasa nyerap racun terus dikeluarkan jantan oksigen. Gitu. Biar apa lingkungannya sehat ya. Gitu. Tuh kelas 1 udah berdiri dari jam 6 kayaknya nih. Udah pada makan belum? Bawa makan nggak? Oh, nanti setelah melak awi terus makan, oke? Buka timbel, buka ya. Belum makan. Nanti setelah melak awi, setelah ini kita melak awi dibagi, nanti ikut sama grupnya masing-masing, sama pemimpinnya masing-masing. Tanam kan udah diciriin ya, udah ditandain. Udah ditandain, nanti yang mau nanam ikut sama timnya masing-masing nanam. Setelah itu kalau udah beres nanti makan biar sehat ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, niat baik kita bisa bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk masyarakat, untuk Bapak Ibu semuanya yang tinggal di sini, dan yang paling penting bisa berkontribusi terhadap lingkungan, terhadap udara kita di Kecamatan Bungur Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembina apel, hormat. Hak. Tegak. Hak. Sampurasun. Sehat semuanya? Bahagia hari ini? Oke. Baik adik-adik sekalian dan ibu bapak, para orang tua yang hari ini sama-sama hadir di Arboretum Bambu Linuhung ya. Ini adalah pusat informasi dan edukasi bambu di Indonesia. Dan pada hari ini kita bersama-sama berbahagia karena kita akan menanam bambu bersama. Sebagai informasi ibu bapak sekalian, nanti penanaman di pagi hari ini itu untuk kelas atas itu di area lapangan sini ya. Nanti posisinya di depan. Lalu kemudian untuk kelas bawah posisinya di lapangan upacara. Kelas bawah itu kelas 1 dan kelas 2 sampai kelas 3 ya. Nah, lalu kelas 4, 5, 6 area tanamnya di kawasan lapangan ini. Jadi mohon berkenan ya, ibu bapak sekalian, kita saksikan prosesi penanaman bambu anak-anak kita. Mari kita lakukan dengan bahagia ya. Mari ajak anak-anak kita untuk menanam tanaman bambu di kawasan Arboretum ini. Terima kasih. Agar menjadi
kenang-kenangan ya, agar menjadi kenang-kenangan bagi anak-anak kita di tempat ini. Selain para peserta didik yang akan menanam bambu, hari ini juga para guru di SDN 2 Cikopo akan mengikuti prosesi penanaman bambu juga. Tepuk tangan dong buat ibu bapak gurunya. Lahan-lahan aja ya. Siap semuanya? Siap. Oke, sekarang kita sudah bisa jalan ke sana. Yuk, mulai. Itu nanti kalau mau tahu informasinya ada di situ. Masukin. Oke, terus, aduk terus. Nih. Berikutnya atas nama Ahmad Maulana Haq. Ahmad, sini Ahmad. Randy Fauzan Azima ada? Mana? Oh ini. Kania Fitri. Kania Devina. Depa Rizkia. Nah, ini tadi kamu yang nanam kan? Nah, ini namanya bambu apa? Bambu pagar kuning. Bahasa Tuh, coba apa aja ininya baca. Nama lokalnya pagar Cina kuning. Mm-mm. Bentuk akar merempun simpodia. Bentuk warna lurus kuning dengan garis jam. Tinggi diameter 2,27 m, 1 meter 2 cm. Lebih banyak kita aja. Lebih banyak itu. Betapa lingkungan sekitar kita hari ini mengalami problem yang cukup serius, baik pada skala lokal, skala nasional maupun skala global. Oleh karena itu, problem-problem mendasar ini harus segera dimitigasi, harus segera direspon oleh siapapun, oleh semua orang, termasuk oleh lembaga pendidikan. Betapa kualitas udara kita dari hari ke hari ini semakin memburuk, kualitas air kita, kualitas tanah kita, dan kualitas lingkungan sekitar kita. Ini adalah problem serius yang harus segera ditangani. Pada tataran sosial, masyarakat kita juga mengalami problem yang serius, di mana semakin berkembangnya teknologi dan informasi, semakin menjauhkan manusia satu dengan manusia yang lain. Ini problem yang dihadapi oleh kita hari ini. Hubungan antar personal sudah semakin berkurang, empati, kepedulian sosial sudah semakin berkurang, dan ini dalam jangka panjang kalau tidak segera diatasi oleh semua pihak, oleh semua komunitas, termasuk oleh sekolah, ini akan menjadi problem serius yang akan mengancam kelangsungan hidup kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Pada tataran spiritualitas, masyarakat kita juga mengalami masalah serius. Hari ini mereka cenderung bebas nilai, frustasi, cepat menyerah, dan tidak mempunyai ketahanan diri yang baik. Psikologi mental mereka mengalami ancaman yang serius, tidak mengenali lagi dirinya, tidak mengenali lagi lingkungannya, yang berakibat pada rasa frustasi, gampang menyerah, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan yang abadi. Ini semua harus segera diatasi oleh kita. Apabila tidak diatasi, maka kita tidak akan mencapai tujuan yang kita inginkan, yakni kehidupan yang selamat dan bahagia. Oleh karena itu, melalui lembaga sekolahlah
melalui lembaga pendidikan menjadi tempat yang sangat strategis, karena sekolah itu menjadi tempat untuk membangun peradaban, tempat untuk melakukan transformasi pengetahuan, transformasi skill, keterampilan, dan transformasi akhlak, perilaku atau karakter. Melalui transformasi pendidikan yang sedang berjalan di Purwakarta, kita ingin mengorientasikan bahwa sekolah-sekolah kita, lembaga-lembaga pendidikan kita harus mampu menumbuhkan kesadaran ekologi, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Kita menginginkan anak-anak kita mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap upaya melestarikan lingkungan, menjaga keberlanjutan, kesinambungan hidup, dan keberlanjutan hidup di muka bumi. Kita ingin anak-anak kita mempunyai empati yang tinggi, mempunyai solidaritas, mempunyai jiwa gotong royong, kerjasama dengan sesamanya, agar mereka tumbuh kokoh menjadi warga masyarakat, warga negara yang baik. Mereka juga ingin kita tumbuhkan spiritualitasnya, agar mereka mempunyai orientasi diri dan orientasi masa depan mereka yang kuat, terbangun kekuatan mentalnya, kekuatan psikologinya, dan kekuatan mereka untuk terus hidup dan berjuang sebagai diri, sebagai makhluk sosial yang harus bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Maka melalui kurikulum Merdeka, kita sangat berbahagia, sangat menikmati betul bahwa kurikulum Merdeka ini akan memberikan ruang yang luas kepada kita di Purwakarta untuk memberikan transformasi, melakukan transformasi pendidikan lewat implementasi kurikulum Merdeka melalui program Tatanen di Balai Advokasi. Program ini adalah program yang diorientasikan, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ekologi, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual anak-anak yang kita kemas ke dalam kurikulum muatan lokal yang membuat anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya. Kita dorong terus anak-anak di Purwakarta melalui berbagai macam praktek baik yang bermakna untuk mereka, yang bermakna untuk lingkungan mereka, melakukan upaya melestarikan lingkungan, menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan, dan menumbuhkan rasa empati, gotong royong, kerjasama, dan juga membangun spiritualitas. Program Tatanen di Balai Advokasi ini sebagai upaya kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan upaya membangun mereka melalui sistem berpikir Pancaniti, yakni niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. Kelak mereka akan tumbuh menjadi profil pelajar Pancasila yang memahami kesejatian hidup melalui sistem pendidikan yang tertata, sistem pendidikan yang paripurna melalui harmonisasi kurikulum Merdeka dan kearifan lokal di Kabupaten Purwakarta. Semoga ikhtiar kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, upaya kita untuk membangun generasi-generasi yang peduli terhadap lingkungan, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, dan mempunyai spiritualitas yang paripurna. Insya Allah profil pelajar Pancasila akan lahir dari Kabupaten Purwakarta melalui program Tatanen di Balai Advokasi. Terima kasih. Semangat. Oke, ada yang tahu nggak ini kira-kira tempat apa namanya? Oke, keren nggak Arboretum Bambu Linuhung? 2 jenis. Ya, kalau jenis itu berarti satu dengan yang lain itu berbeda jenisnya, ya. Jadi ada berapa? 42 jenis. Nah, 42 jenis bambu yang bambu dari Indonesia. Tapi ada juga bambu dari seluruh dunia, ya. Jadi ada bambu dari Amerika. Siapa yang tadi ikut tanam bambu? Wah, hebat. Coba. Tadi yang perempuan nanamnya di mana? Sana. Oke, yang laki-laki di
Di sana. Oke. Apa lagi sekali lagi? 1, 2, 3. Wih. Bambu apa? Ada ya di depan kelas ya. Nah, sekarang ini di hadapan kita ada jenis bambu apa? Bambu ulung. Bambu wulung. Nah, di Angge Calung pernah lihat Nah, sawah. di sawah. Awi gitu. Nah, itu adalah bambu wulung atau gigan pekloa atau Curah. ya, tepuk tangan. Siapa yang tadi pagi ikut nanam bambu? Wih, tepuk tangan dong buat kita semuanya.